Di tempat itu Alana, Amira, Anissa, Aufa, Alkis, Hadir. Clara, Hadir. Demian, Hadir, Bu. Fahda, Hadir. Fatar, Fadil, Rakisya, Malika, Muhammad Galang, apa? Serius? Muhammad Rafa Ramadan, Naila, Hadir. Pandu, Hadir. Kaika, Sakit. Winsha, Hadir. Ramona, Tasya, Hadir. Satu, Rizky, Savana, Cara, Hadir. Fanya, Hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan kita dari kelompok pertigaan dari kelompok 2. Kita ada Amira, Sarah, sama aku Ramona. Nah, kita sekarang mau ngejelasin di tim produksi itu ada apa aja sih? Ada apa tuh? Sampai kamu dulu aja. Jadi di tim produksi itu ada editor. Jadi editor itu kerjanya ngegabung-gabungin video yang dipotong-potong itu. Jadi satu apa namanya tuh? Jadi satu film. Nah terus udah kayak gitu. Urutannya kayak nambah efek, transisi, terus filter juga, sama dia masih diem. Adegan film yang ingin disampaikan. Terus ada penata artistik. Nah, penata artistik ini adalah orang yang mengatur dan menciptakan film dan tampilan visual film. Terus yang selanjutnya adalah penulis naskah. Nah, penulis naskah itu tugasnya untuk menulis jalan cerita, dialog, dan adegan sebagai paduan utama dalam filmnya. Lalu juga ada sutradara guys. Sutradara itu yang kalian tahu pasti kayak ketuanya lah. Jadi sutradara itu orang yang memimpin dan mengarahkan semua jalannya atau alur cerita yang ingin dibuat. Misalkan dia tuh yang atur-atur gitu loh. Dia kan yang kayak memberi ide, kita mau bikin film ini nih, nanti kamu sebagai editor bikinnya kayak gini, atau nggak sebagai misalkan penata rias, aku pengen karakter kayak gininya harus kayak lebih menyeramkan lagi, kayak mengatur lagi gitu loh. Terus ada penata rias dan busana. Penata rias dan busana itu yang kayak nganentuin sama nyiapin apa sih yang harus dibutuhin oleh peran-peran itu agar sesuai sama peran yang didapatkan. Itu ada satu lagi kameramen. Jadi ini ada kameramen atau videografer bertanggung jawab buat kalau kameramen ngebikin video apa sih ngerekam video-videonya gitu. Terus nentuin sudut pandangnya kameramen sesuai arahan sutradara. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Kita tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok dari tadi di terus ya. Kita dari kelompok 2 maka ngejelasin apa aja yang ada di tim produksi.
Oh, aku yang baca. Yang pertama ada penulis naskah. Penulis naskah di dalam penulis naskah berguna untuk mengatur sebuah alur cerita dan membuat apa sih namanya perkataan atau apa itu ya pengkajian kata. Sutradara yang mengatur ataupun mengarahkan pemeran-pemerannya dan lain-lainnya agar cerita dan filmnya berjalan dengan mulus. Terus ada editor. Editor adalah orang yang bertugas untuk mengedit video dari sebuah klip-klipan video yang telah dibuat. Terus ada kameramen yang berfungsi sebagai operator kamera yang bertugas untuk mengambil video atau gambar untuk produksi perfilman. Terus ada juga penata rias. Di sini tuh berperan sebagai orang yang mengatur-ngatur gimana kostum kita, si ini harus gimana ekspresi, gimana kayak make upnya sesuai dengan pemerannya sendiri. Terus yang terakhir itu ada penata artistik, di mana penata artistik itu mengatur tampilan visual seperti set, properti, barang-barang, tempat kayak gitu-gitunya, sama penata artistik. Ya, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini kita mau mempresentasikan hasil dari kami tentang tim produksi. Nah, yang pertama itu ada sutradara. Nah, sutradara itu orang yang bertanggung jawab atas aspek artistik atau teknis berjalannya produksi film. Nah, di sini itu tuh di kelompok kami sendiri sutradaranya itu ada Fatan. Nah, Fatan ini memimpin dan mengarahkan seluruh proses perfilman yang ada di kelompok kami. Terus yang kedua ada asisten sutradara. Asisten sutradara ini nih penghubung penting dalam memastikan kelancaran opsional di lokasi syuting. Nah, di kelompok kita sendiri itu ada Zahwa. Lanjut. Selanjutnya adalah penulis naskah. Penulis naskah ini adalah orang yang bertugas membuat dan mengembangkan cerita yang akan dijadikan film, mulai dari ide, dialog, hingga alur dan karakter tokoh dalam tim produksi film. Penulis naskah ini berperan penting karena tanpa penulis naskah, film tidak akan memiliki jalan cerita yang jelas dan terarah. Selanjutnya ada penata rias, bertanggung jawab untuk menciptakan penampilan fisik aktor agar sesuai dengan karakter dan konsep visual keseluruhan produksi. Terus ada artistik, bertanggung jawab dalam mengatur tempat atau latar film. Yang di kelompok aku ada Pandu sama Demian. Terus selanjutnya ada videografer, itu yang bertanggung jawab dalam merekam video mulai dari perencanaan, pengambilan gambar hingga produksi, hingga pasca produksi. Di kelompok kita yang jadi videografer itu Siva. Terus habis itu yang terakhir ada editornya, itu untuk mengolah dan menyunting materi visual dan audio. Kita juga yang sebagai editornya Siva. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf dari kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dari Hikayat.
kita akan menjelaskan ada apa aja di tim produksi ini. Yang pertama, boleh. Yang pertama jelas ada sutradara, yaitu ada Fatan. Sutradara sebagai orang yang mengatur dan bertanggung jawab penuh dan berperan sebagai pemimpin kreatif dan untuk mengarahkan para pemeran untuk berakting. Terus ada juga penulis naskah, yaitu Fatan juga membuat dan mengembangkan naskah atau skenario untuk film, acara televisi, dan teater. Nah, yang ketiga ada editor. Nah, ada 3 hal yang penting gitu sama editor diperhatiin. Yang pertama itu ada nyusun video atau alurnya, buat mastiin ada yang gagal atau enggak di dalam videonya. Nah, yang kedua itu ada menyinkronkan audio sama videonya biar enak ditonton sama audiens. Nah, yang ketiga ada lupa ada nih nyiptain tempo track, ngatur tempo sama ritme tayangan biar enak ditonton dengan alur cerita yang diinginin sama si sutradaranya. Ya, diinginkan sama si sutradaranya gitu. Siapa editornya? Editornya Siva. Selanjutnya ada artistik buat mengatur latar tempat, terus buat nyari properti, pencahayaan, dan mewujudkan visi visual film secara nyata. Di kelompok kami ada Pandu sama Demian. Terus ada juga penata rias, yaitu menciptakan penampilan fisik aktor agar sesuai dengan karakter dan konsep keseluruhan dan produksi. Ada aku sama ada Najwa sama Jawa. Terus yang terakhir. Terus ada kameramen. Untuk kameramen di sini ada Asifa juga. Itunya untuk merekam video mulai dari tahap perencanaan, pengambilan gambar hingga pasca produksi. Terus ada yang terakhir asisten sutradara, yaitu penghubung penting dalam kelancaran operasional di lokasi syuting. Ada yang Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kita bakal membahas materi tentang menyusun naskah. Kalian udah ya menyusun naskahnya? Tapi ini ada materinya sedikit buat pengetahuan kalian. Nah, sekarang yang pertama kita harus tahu dulu di struktur drama itu ada 3. Ada prolog, dialog, sama epilog. Duduk dong. Nah, di prolog itu adalah bagian awal drama yang berisi pengantar atau pendahuluan. Jadi prolog itu biasanya adanya di awal. Tapi ada juga orientasi. Kalau prolog kan nyeritain keseluruhan ceritanya. Kalau orientasi lebih pengenalan tokohnya gitu awalnya. Pinter. Terus sekarang ada dialog. Dialog itu percakapan antara 2 orang atau lebih. Jadi teks dialog itu kayak percakapan misalnya Demian sama Pandu. Terus ada percakapan ngobrol, nah itu disebutnya dialog. Simpel. Terus ada epilog. Epilog itu bagian akhir drama yang berisi penutup atau kesimpulan cerita. Kan ada epilog sama resolusi yang di akhir tuh. Tapi kalau epilog bagian akhirnya, bagian pesannya. Kalau resolusi mah bagian akhir penyelesaiannya. Biasanya ada di teksnya, di teks percakapan terakhirnya. Nanti kita bakal lihat. Nah, itu kan di dalam dialog itu terdiri dari beberapa urutan peristiwa. Ada orientasi, komplikasi, sama resolusi. Kalau orientasi bagian awal cerita yang memberikan situasi yang sudah atau sedang terjadi. Yang tadi kata kamu lebih menceritakan tentang bagian awal pengenalan tokoh.
Kalau kalau prolog mah tentang keseluruhan ceritanya, bagian awal dari keseluruhan ceritanya. Nanti kita lihat teksnya kayak gimana. Terus komplikasi, namanya aja kok udah komplikasi. Isinya tentang konflik-konflik dan pengembangannya. Nah, ada resolusi. Bagian penyelesaian itu adalah resolusi. Kita lihat isi teksnya. Demian, baca Demian. Yang prolog. Baca teksnya. Paling Kundang adalah seorang anak muda dari keluarga miskin yang tinggal di tepi pantai air manis. Sejak kecil ia hidup bersama ibunya, Mande Rubaya, setelah ayahnya meninggal dunia. Karena kemiskinan, Malin memutuskan untuk merantau, berharap dapat memperbaiki nasib dan membahagiakan ibunya. Kita lihat perbedaan dari prolog sama orientasi. Kalau orientasi kan lebih ngasih tahu bahwa tokoh pemerannya itu siapa aja. Kalau ini kan tadi menceritakan awal pengembangan ceritanya kayak gimana. Sok sekarang baca Rizky. Rizky ya Rizky. Ya salah, maaf. Rizky ya Rizky. Mana? Hiduplah seorang dada tua bernama Mande Rubaya bersama anak tunggalnya Malin Kundang. Tiap hari mereka hidup dalam kesederhanaan, mengandalkan hasil tangkapan ikan untuk bertahan hidup. Malin tumbuh menjadi anak rajin dan sopan, namun hatinya selalu ingin keluar dari kemiskinan. Yang titik. Refresh coba refresh. PXBO. Astagfirullahaladzim. 4828. Kamu Kimi akinya parah iya. Parah Tebunang ah. Udah kamu ya tiduran, orang mah diskusi di situ. Harap nama gali. Apa? Aing. Laisya nama depannya siapa? Laisya. Laisya. Ini Laisya. Lakisya, Ibu. Kecil sama atau dicoba. Salah aku kah itu? Laisya. Pada 2 minggu lah. Teman kali ini sampai berjumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.